One Piece chapter 985 yang mengungkap sebuah rencana yang cukup mengejutkan. Nah, jika pada chapter sebelumnya kita dibuat terperangah tentang sosok dari Yamato yang merupakan seorang wanita dan dia menyimpan jurnal Kozuki Oden yang selama ini dicari-cari oleh Kaido. Nah, kira-kira hal apa saja yang Oda Sensei kemas pada One Piece chapter 985 ini? Mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Rencana Onigashima Baru. Dari judulnya saja mungkin kita sudah tahu jika informasi-informasi di dalamnya cukup membuat kita kaget akan sebuah rencana dari Kaido ini. Sedangkan cover color kali ini memperlihatkan Luffy, Kid, dan Law sedang asik menyantap makanan mereka di atas burung beo. Di awal One Piece chapter 985 memperlihatkan kondisi belakang pulau Onigashima. Kedatangan Akazanen lewat jalur belakang rupanya telah disadari oleh Kanjuro yang saat itu mereka berjaga di sana bersama dengan sebagian anak buah Kaido. Kiku dan rombongan cukup terkejut jika si pengkhianat ini mengetahui rencananya. Sebelumnya Izo menyebutkan saat ia baru sampai mereka dihadang oleh samurai tanpa kepala. Rupanya itu lukisan dari Kanjuro, dan hal ini sebagai penghinaan untuk Akazanen jika mereka selayaknya mati. Nah, ada sebuah kejadian yang cukup emosional bagi Kiku di sini. Saat ia meminta Momonosuke dikembalikan kepadanya, Kanjuro menceritakan saat Momonosuke dibawa olehnya. Dalam perjalanan untuk diserahkan kepada Orochi, Momonosuke menyerang Kanjuro dengan pisau yang ia ambil dari anak buah Kaido yang sebelumnya sudah dikaukan oleh Kanjuro. Serangan itu rupanya gagal membuat si pengkhianat itu mati, hanya membuatnya sedikit terluka di bagian telapak tangannya. Kanjuro yang begitu marah langsung menghajar Momonosuke hingga pingsan. Setelah itu ia diserahkan kepada Orochi yang sebentar lagi akan dieksekusi. Mendengar cerita itu, Kiku tak bisa membendung amarahnya dan tanpa banyak berpikir lagi terjadilah duel antara Kiku versus Kanjuro. Akazanen juga tak mau tinggal. Mereka ikut meramaikan pertarungan itu melawan para koroco-koroco Kaido. Namun sayangnya saat mereka hendak bertarung, Oda Sensei mengganti pada scene yang lain. Tapi kami yakin akhir dari pertarungan mereka, Kanjuro dan para koroco-koroco Kaido akan kalah mengingat yang mereka hadapi adalah Akazanen. Nah, dalam pertarungan ini yang tak disorot adalah Law dan juga Marco. Menurut kami, Law masih menjaga di dekat pintu masuk, sedangkan Marco masih mencari tahu siapa sosok di balik bayangan hitam sesuai pernyataannya pada chapter lalu. Di atas loteng dalam istana Kaido, Yamato memberi alasan kenapa dia menunggu Luffy selama ini, karena dia tahu persis jika Luffy adalah adik dari Ace. Oleh karena itu, Yamato berpikir jika Luffy mengizinkannya ikut belayar bersamanya. Nah, apakah hal ini memberi petunjuk kepada kita jika Yamato akan menjadi kru terakhir Luffy? Apalagi di akhir peperangan nanti Yamato sudah tak memiliki apa-apa lagi di negeri Wano Kuni. Dan tekadnya yang begitu besar untuk menjadi seorang Oden hingga menemukan Loftel membuat hal itu sangat memungkinkan jika ia menjadi kru terakhir Luffy. Namun lagi-lagi kita belum bisa terburu-buru mengambil kesimpulan jika Yamato diterima menjadi kru Luffy hingga ia benar-benar meyakinkan si topi jerami di akhir pertempuran melawan Kaido. Nah, ceritanya berlanjut tentang perdebatan antara Luffy dan Yamato tentang Oden. Luffy berkata jika Yamato tidak cocok menjadi Kozuki Oden karena setiap orang menyukai sosok dari Kozuki Oden. Mustahil bagi orang-orang mau menerima Yamato menjadi Oden. Yamato yang tampak pesimis mengingat dirinya masih mengenakan borgol yang mampu meledak hingga membuatnya sulit untuk pergi dari wilayah Wano Kuni. Karena jika dia nekat untuk meninggalkan Wano Kuni, borgol tersebut akan meledak dan menghancurkan kedua tangannya. Karena kasihan melihat kondisi Yamato, Luffy berencana akan membantunya melepaskan borgolnya. Sebelum dilepas, Luffy menanyakan keseriusannya untuk ikut bertarung melawan Kaido. Yamato malah berkata jika dialah yang akan menghajar ayahnya
karena sejak kecil ia selalu kalah saat bertarung dengan Kaido. Nah, rencana Luffy untuk membuka borgol Yamato harus gagal karena mereka terjatuh dari loteng yang membuat persembunyiannya akhirnya diketahui oleh anak buah Kaido. Di sisi lain, tepatnya di panggung utama Pesta Api, Kaido mengumumkan jika saat ini pemerintah dunia mulai bergerak. Mereka membubarkan Shichibukai. Tentu tindakan mereka beralasan karena pemerintah dunia telah memiliki kekuatan yang mampu menggeser posisi Shichibukai dengan senjata baru yang mereka miliki sekarang. Hingga dalam waktu dekat para Yonko akan diserang. Oleh karena itulah Kaido memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Big Mom. Menurutnya, di saat pemerintah sedang lengah, maka aliansi Kaido akan mencari senjata kuno yang ditakuti seluruh dunia karena kekuatannya. Dengan senjata itu, maka akan mudah untuk melawan pemerintah dunia. Nah, di saat Kaido berpidato, secara tiba-tiba Big Mom datang dengan pasukan homisnya. Tak hanya itu, Nami dan Carrot mampu dilumpuhkan seketika. Belum diketahui apakah Zeus berhasil ditangkap oleh Big Mom atau malah jiwanya diambil oleh Big Mom yang kesal atas pengkhianatan Zeus. Kedatangan Big Mom di panggung ini menegaskan jika aliansinya dengan Kaido benar-benar serius akan mencari One Piece. Walaupun sebenarnya menurut kami mereka tidak akan mendapatkan One Piece, mengingat mereka tak lama lagi akan dikawukan oleh aliansi Luffy yang sudah tak sabar untuk memulai peperangan terbesar di abad ini. Setelah Kaido dan Big Mom mengumumkan rencana terbesar untuk mencari senjata kuno dan One Piece, maka Wano akan dijadikan markas sekaligus benteng alami mereka. Tak hanya itu, Wano juga dijadikan wilayah tanpa hukum. Namun, hal itu langsung ditentang oleh Orochi jika ibu kota bunga adalah wilayahnya. Kaido yang tak mau ambil pusing langsung memenggal kepala Orochi. Tentu kejadian ini menambah deretan pengkhianatan selama alur Wano. Mulai dari Orochi, Disdrek, Kanjuro, Denjiro, dan Hiyori, sekarang Kaido juga masuk dalam daftar pengkhianatan. Tapi tunggu dulu, apakah Orochi yang merupakan karakter penting di Wano mati dengan semudah itu hanya dengan sekali tebasan saja? Atau jangan-jangan Oda Sensei kembali mempermainkan kita seperti contohnya jika Orochi yang ia tebas merupakan lukisan Kanjuro atau semacamnya? Kita tunggu saja konfirmasi dari Oda Sensei pada chapter mendatang. Nah, setelah tertebasnya Orochi, Kaido memberi waktu 5 detik kepada pengikut Orochi. Mau ikut bergabung bersamanya menjadi bajak laut atau melawan dan akan mati konyol. Kami yakin pilihan para pengikut Orochi di chapter mendatang adalah mereka secara terpaksa akan menjadi bajak laut karena mereka menyadari bahwa kekuatan mereka masih jauh dari Kaido, apalagi ditambah dengan Big Mom. Namun kami yakin nantinya jika aliansi Luffy memulai peperangan, maka sebagian besar samurai yang sebelumnya menjadi pengikut Orochi akhirnya turut bergabung menjadi aliansi Luffy, dan ini sangat menguntungkan pasukan Luffy. Di akhir pidato Kaido, dia menjelaskan jika negeri Wano diubahnya menjadi kerajaan bajak laut dan mulai mempersiapkan perang terbesar. Menurut kami yang dimaksud Kaido sebagai perang terbesar bukanlah melawan aliansi Luffy, karena mengingat Kaido belum menyadari akan penyerangan ini. Tapi peperangan yang dimaksud adalah perang melawan pemerintah dunia. Nah, lebih gilanya lagi, di saat ini Kaido meresmikan jika Onigashima ia pindahkan ke ibu kota bunga, yang kini disebut sebagai New Onigashima. Sedangkan jenderal yang memimpin wilayah itu ia tunjuk anaknya, yaitu Yamato.